mari sama-sama kita kepala berjamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan buat kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi kami dan memberikan hati kami dan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami dan kami menaikkan doa sama dalam hari. Shalom pagi. Mari kita membaca firman Tuhan Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanannya, yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Yesus. Mereka menunjukkan anggur asam kepada Yesus dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Ini raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghadap dia, katanya, "Bukankah engkau ada Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga? Tidak pada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayak dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepada sesungguhnya hari juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita perhatikan mutiara yang indah yang keluar dari mulut Yesus. Kita perhatikan pada ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Siapa mereka itu? Itu yang menghujat Yesus, memukul Yesus, menyalibkan Yesus, meludahi Yesus, yang menyambuk Yesus, yang memakaikan mahkota Yesus. Yesus berkata, "Ampuni mereka, ampuni mereka." Kita perhatikan, Yesus tidak punya hati yang mendendam, punya hati yang kejam, tapi dia penuh pengampunan. Penuh pengampunan dalam dirinya. Bukan Yesus dalam kemanusiaannya sama saudara, dia punya perasaan, dia punya harga diri, tetapi dia rela. Dia berkata, "Ampun," sebab semua yang terjadi atas seizin daripada Bapaknya. Kalau dia tidak mau disalib, kalau dia tidak mau menderita, kita tidak akan selamat. Tapi dia mau menanggung semua penderitaan. Maka dia berkata, "Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi semua ini terjadi atas seizin Bapaknya. Atas seizin Bapaknya. Jika pada hari ini saudara mengalami sesuatu yang menyakitkan hati saudara, kalau hari ini saudara mengalami sesuatu yang melukakan hati saudara, ingat kata Yesus, "Ampuni dia, sebab mereka tidak tahu apa yang berbuat." Ini kata-kata Yesus, dan jelas Yesus tidak ada salah. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus tidak cacat dan celak.
Dia manusianya katakan sempurna. Dia anak domba yang sempurna. Tapi mulutnya berkata, ampuni. Sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Inilah keluarga kulit kita. Kalau saudara hari mengalami sesuatu yang kurang baik dalam isi saudara, pada suami saudara, atau anak dengan orang tua, atau saudara seiman, atau pimpinan yang lain apapun, mulut kita kata ampuni. Dia tidak tahu apa yang berbuat. Kenapa? Semua yang terjadi atas seizin Bapa. Seizin. Kalau Tuhan Yesus mau, sebab Dia sudah berkata, jadilah kehendak-Mu. Kapan? Waktu di Getsemani. Lakukan cawani daripadaku, tapi bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu Bapa. Ini semua yang terjadi atas kehendak Bapa. Kita belajar intervensi diri. Apapun yang terjadi, kita belajar menyerah. Sesuatu yang diizinkan untuk membentuk karakter kita. Kalau Yesus naik kayu salib untuk menyelamatkan manusia sedunia, seandainya Yesus tidak mau, kita tidak selamat. Maka hargai pengorbanan Dia, hargai darah Kristus yang sangat mengasihi kita, dan hargai dengan baik untuk perkara materi. Yakinlah Tuhan pasti berkati saudara. Di kayu salib sumber segala pertolongan, di kayu salib sumber kesembuhan, di kayu salib sumber segala-gala berkat ada di kayu salib. Datang pada salib Kristus sumber pertolongan yang kita akan terima pada pagi hari. Yakinlah Dia pasti menolong kita. Kenapa? Sebab Roma 8 ayat kedua 32, jika Allah Bapa tidak menyayangkan anak yang putra yang tunggal, bagaimana mungkin Dia tidak akan memberikan segala kebutuhan hidup kita ini? Kalau dirinya diberikan kebutuhan saudara, percayalah hari Tuhan suka siapkan berkatnya. Amin. Benar Bapa di surga, mulutmu berkata ampuni dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biar kami belajar introspeksi diri dalam segala hal. Kami belajar memiliki roh pengampunan pada suami kami, istri kami, anak-anak kami, atau orang tua kami, saudara seiman, atau pimpinan kami. Apa yang kami hadapi, belajar menyerah semua yang terjadi seizin Tuhan. Terima kasih Bapa, kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka hanya bisa depan. Berkati mereka, pelihara keluarganya, virus corona dan pandemi bisa merubah jadi endemi, dan ekonomi kami tetap kuat karena Engkau cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.